Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Maulia, kelas 3D, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan Islam di masa Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi tugas EKT 2 mata perkuliahan Sejarah Pendidikan Islam. Adapun yang pertama, saya akan menjelaskan pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha sadar manusia yang mempunyai pengetahuan lebih mengenai tuntunan atau tatanan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dididik dalam rangka mengubahnya menjadi lebih baik, lebih bernilai, dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang kedua, adapun keadaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Orang Mekah Arab yang tadinya menyembah berhala, musyrik, kafir, dan sombong, maka dengan usaha kegiatan Nabi Muhammad SAW mengislamkan mereka, lalu tingkah laku mereka berubah menjadi penyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Dengan itu, Nabi telah membentuk kepribadian, yaitu kepribadian Muslim, dan sekaligus berarti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pendidik yang berhasil. Perubahan dan tingkah laku yang sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Untuk itu, perlu adanya usaha, kegiatan, cara, dan lingkungan hidup yang menunjang keberhasilan. Adapun yang ketiga yaitu pendidikan Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, pendidikan Islam diartikan pembudayaan ajaran Islam, yaitu memasukkan ajaran-ajaran Islam dan menjadikannya sebagai unsur budaya bangsa Arab dan menyatu ke dalamnya. Dengan pembudayaan ajaran Islam ke dalam sistem lingkungan bangsa budaya Arab tersebut, maka terbentuklah sistem budaya Islam dalam lingkungan budaya bangsa Arab. Dalam proses pembudayaan ajaran Islam ke dalam lingkungan budaya bangsa Arab berlangsung dengan berbagai cara atau dengan beberapa cara. Ada kalanya Islam mendatangkan sesuatu ajaran bersifat memperkaya dan melengkapi unsur budaya yang telah ada dengan menambahkan yang baru. Ada kalanya Islam mendatangkan ajaran yang sifatnya bertentangan sama sekali dengan unsur budaya yang telah ada sebelumnya, yang sudah menjadi adat istiadat. Ada kalanya Islam mendatangkan ajaran bersifat meluruskan kembali nilai-nilai yang sudah ada yang praktiknya sudah menyimpang dari ajaran aslinya. Adapun yang terakhir adalah metode pendidikan Islam Nabi Muhammad SAW. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad tidak sekadar melakukan perbaikan akhlak, namun lebih jauh lagi, turunnya Islam menjadi penyempurna dari semua agama yang ada dan membuat semua tata aturan kehidupan secara paripurna. Hakikat pendidikan adalah proses manusia untuk menjadi sempurna yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tersebut menunjukkan pendidikan sebagai proses menuju kesempurnaan dan bukannya puncak kesempurnaan, sebab puncak kesempurnaan itu hanyalah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun metode yang digunakan oleh Rasul adalah diskusi 4 mata. Yang satu ada halaqah, yang kedua ada madrasah, tempat untuk mengkaji keilmuan lebih intensif dan sistematis terletak pada madrasah. Semasa Rasulullah SAW, masjid-masjid yang didirikan kaum muslimin menjadi lembaga pendidikan formal bagi semua manusia, semata-mata membahas ilmu diniyah, namun juga ilmu terapan. Rasulullah menjadikan masjid untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam, tetapi penyusunan strategi perang pun juga seringkali dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat di dalam masjid. Sedangkan di masa modern saat ini, pendidikan bisa dialihkan yang semula di masjid ke tempat dengan fasilitas yang menunjang dalam proses pembelajaran lebih efektif, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi.
Hal ini sah-sah saja dan tidak bisa dianggap sebagai upaya memisahkan anak didik dari masjid. Yang terakhir adalah khotbah. Demikian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.